Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bertemu lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan beberapa video-video perseteruan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Purbaya. Perseteruan ini masih terus berlanjut. Opung Luhut masih kelihatan emosi sama Menteri Keuangan Purbaya karena tidak sependapat, tidak mau menyetujui masalah pembayaran kereta cepat bus ini yang informasinya itu menyebabkan utang negara membengkak. Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Bapak Purbaya ini sangat gigih dengan pendapatnya. Bagaimanakah perseteruan antara keduanya ini? Sempat heboh di media sosial. Simak videonya berikut ini. Pak api super cepat. Sebagai pribadi ya, dan sebagai direktur utama kereta api saya nggak pernah sepakat soal iya? Oh iya. Kenapa? Bukannya bagus, Pak? Ya suka-suka saya. Loh, tapi kan pasti ada kayak analisa di balik itu gitu yang membuat Anda. Kenapa kok Anda bilang bagus? Kenapa harus infrastruktur itu dibangun di Jawa semua? Kan APBN itu kan NKRI. Banyak di luar Jawa itu infrastrukturnya juga masih berantakan atau jauh dibandingkan Jawa. Di banyak daerah. Kenapa nggak bangun jalur kereta dulu? Yang pulau-pulau besar, 5 pulau besar lah, ya. Itu aja dulu. Keretanya biasa dulu semua gitu. Supaya semua bisa menikmati dulu, lah. Setelah itu bangun kereta cepat. Berarti Kemenhub itu salah kaprah dong, Pak, dengan... Saya nggak tahu ya, salah nggak salah. Kalau ini. saya tidak sepakat soal itu. Dan selama saya di sini, saya tidak bersedia mengoperasikan. Ingat, anak cucu kalian yang belum lahir sudah menanggung hutang negara gara-gara siapa? Gara-gara Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Adili Joko Widodo dan adili Luhut Binsar Panjaitan. Mereka ngotot aja. Pak, posisi Bapak Bus, ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tugas seperti yang diharapkan. Mereka ngotot aja. Pak, posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung dari... Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat dikritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Terus mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. Orang-orang menteri yang bekas Jokowi itu berusaha terus menjebak Prabowo. Oke. Tadi kita jelaskan tentang bagaimana Luhut menjebak tentang kereta api cepat. Perpanjang. Oke. Yang kita menarik ini, jebakan-jebakan Bahlil ini hampir tiap hari. Apa itu? Terjadi. Jadi gini, Bahlil sekarang, dulu kan Bahlil bersama Pak Luhut sudah berhasil tanda kutip membagi-bagi tambang dengan bungkus hilirisasi. Masuklah tambang Cina semua macam-macam dan hampir habis. Sekarang ada lagi yang lebih menarik. Apa itu, Maurice? Dia membungkus hilirisasi dengan pembangunan pabrik baterai mobil di Indonesia. Dan lucunya itu melibatkan perusahaan Cina yang dulu Korea kan, Ya. LG. Betul. Kemudian dengan Antam Aneka Tambang. Oke.
dan menarik, ada namanya mitra lokal. Kenapa harus ada mitra lokal? Nah, mitra lokal. Nah, yang lucu, yang aneh. Mbak, atas masukannya, wah, ini pertanyaan susah semua nih. Ada yang gampang. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Terus ini momen ketika Pak Menteri ditanyain hutang dan infrastruktur di Indonesia. Kalian dengar jawabannya di luar nalar nih. Oke, satu lagi yang juga menarik adalah mengenai hutang nih ya. Hutang kita tuh kan makin tinggi ya. Tapi kalau kita lihat pembangunan makin banyak, tapi banyak pembangunan yang tidak bermultiplier efek terhadap ekonomi. Jadi pembangunan infrastruktur besar-besaran, bahkan ada daerah yang mau mengembalikan infrastrukturnya ke pusat gara-gara setelah dia dapat dari pemerintah pusat dibangun infrastruktur, dia nggak bisa kuat, nggak bisa bayar maintenance-nya. Gitu. Nah ini kan terjadi di hampir banyak daerah. Gitu. Misalnya pelabuhan di mana-mana tapi nggak ada kapalnya. Gitu. Nah ini kan buang-buang udah hutangnya banyak, nggak ada multiplier. Ini ke depan punya pandangan nggak? Karena ini menurut saya beban makin banyak tapi efeknya nggak ada. Anda budgetat zaman sekarang apa zamannya presiden sebelumnya? Nggak, kan bukan zaman sebelumnya. Langsung kena ulti yang memberikan pertanyaan. Hidup Pak Menteri. Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa hutang kereta cepat Indonesia terhadap Cina ini bakal direstrukturisasi sampai 60 tahun. Pokoknya per tahunnya Indonesia bakal bayar sekitar 2 triliun rupiah. Dan dikatakan gak ada masalah. Tentu saja Menteri Keuangan Purbaya merespon dengan mengatakan, ya baguslah, intinya saya nggak ikut campur. Jadi pada intinya Pak Purbaya tetap konsisten untuk tidak ingin membayar utang kereta cepat dengan menggunakan APBN. Iya bener banget Rin. Jadi pada intinya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan ini memastikan bahwa pemerintah Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, menurut Luhut, kesepakatan ini membuat tenor pembayaran diperpanjang hingga 60 tahun. Dengan begitu, beban keuangannya menjadi lebih ringan. Luhut juga menegaskan bahwa restrukturisasi ini gak bakal menimbulkan masalah dalam hubungan dengan China, karena semua pihak sepakat demi keberlanjutan proyek ini. Selain itu, Luhut menyoroti dampak positif kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah terintegrasi dengan LRT, MRT, dan busway. Hal ini diharapkan dapat mempercepat konektivitas serta mengurangi kemacetan dan polusi di wilayah Jabodetabek. Tanpa sadar, negeri kita sebenarnya sudah maju, kata Pak Luhut. Ini kenapa tidak diaudit dulu sih secara menyeluruh dananya, biar kita tahu larinya itu kemana aja? Nah, itu juga yang diinginkan oleh banyak netizen, dan Pak Purbaya sendiri mengatakan, bagus, saya nggak ikut. Yang artinya, beliau tidak ingin terlibat dalam negosiasi dengan China. Karena bagi Pak Purbaya, hal ini murni urusan bisnis to bisnis. Jadi kalaupun beliau ikut dalam kunjungan ke China, paling hanya untuk menyaksikan kesepakatan yang sudah diputuskan oleh pihak terkait. Pak Purbaya secara tegas menyebutkan bahwa di zaman Pak SBY, itu tidur aja ekonomi Republik Indonesia tumbuh 6%. Sedangkan di zaman Pak Jokowi, yang sudah membangun banyak infrastruktur termasuk kereta cepat, justru pertumbuhan ekonominya hanya di angka 5% aja. Pertanyaannya, kok bisa ini terjadi? Jadi beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menyoroti adanya perbedaan faktor pertumbuhan ekonomi antara SBY dan Jokowi. Di zaman SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, sementara di era Jokowi hanya 5%. Padahal kalau dilihat dari skala pembangunan nih, justru Pak Jokowi lebih banyak membangun loh teman-teman. Namun dari sisi GDP, kenapa bisa SBY justru lebih tinggi? Nah, ternyata hal ini semua didasari oleh perbedaan kebijakan finansial dari masing-masing pemerintahan. Menurut Pak Purbaya, di era Jokowi, sektor privat atau swasta ini tidak tumbuh dengan optimal karena dianggap dicekik oleh berbagai pihak. Sementara sektor pemerintahan atau government sector ini justru lebih diaktifkan atau lebih berjalan. Akibatnya selama 10 tahun terakhir ekonomi kita berjalan pincang karena hanya ditopang
ditopang oleh mesin pemerintah tanpa didukung oleh sektor swasta yang kuat. Hal ini sangat berbeda dengan di zaman SBY. Menurut Pak Purbaya, alasan kenapa ekonomi bisa tumbuh dengan pesat adalah karena sektor swasta pada saat itu sejahtera banget. Pemerintah pada masa SBY mengutamakan private sector, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha itu sangat hidup. Itulah sebabnya meskipun tidak banyak pembangunan fisik yang besar-besaran, ekonomi justru bertumbuh pesat di masa itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya di zaman SBY, tidur aja ekonomi naik 6%. Prajurit tidak suka dengan atasan-atasan yang maling. Ada istilah mereka, istilah prajurit, istilahnya adalah kapal keruk. Betul. Jadi anak buah kalau lihat atasan, mau kolonel, mau jenderal, mau bintangnya sak dada, tapi kalau sudah terkenal kapal keruk, si prajurit akan bilang, ah itu jenderal kapal keruk. Kamu jangan pernah mengkhianatin atau tidak merasa terima kasih pada orang yang pernah menolong kamu atau orang yang pernah berbuat baik sama kamu. Ingat itu. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini. Jadi satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya. Ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya. Tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil? Untuk yakinkan saudara, kita ini sudah benar-benar kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. We are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling kuat di dunia. Itu orang gila yang bilang itu. Kenapa gila? Nggak, jangan, saya nggak punya. Saya dia bilang tadi dan itu janji saya sama istri saya juga. Saya udah cukup. Apa yang Anda janjikan pada istri? Ya tahun 2024 kita selesai. Nggak mau. Selesai itu pengertiannya apa? Ya, saya nggak mau lagi di menjabat itu nggak mau lagi, cukup lah itu. Baik, ini direkam. Ya. Banyak sekali pemimpin yang waktu direkam mengatakan tidak ingin, tapi begitu pada waktunya dia muncul ke permukaan. Pak Prabowo dan Pak Menteri Keuangan, saya ingin menggunakan hak saya sebagai warga negara. Saya ingin menjadi warga negara yang berdaulat, maka saya membaca berita tadi pagi bahwa Opung Luhut sebagai Dewan Ekonomi menyampaikan ingin mengajukan pembiayaan kurang lebih 50 triliun untuk setiap tahunnya pada INA, sebuah institusi di mana beliau yang menjadi pemain utama di dalamnya. Saya kira Pak Menteri maupun Pak Presiden jangan buru-buru mengucurkan dana kepada orang itu lagi. Tolong diaudit dulu semua proyek-proyek yang melibatkan orang tersebut. Dari urusan kereta api, urusan nikel, urusan infrastruktur dan lain-lain. Kalau kita memberikan sejumlah dana 50 triliun itu sama saja kita menitipkan tulang pada kucing yang lapar. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Oh, rasa Opung Luhut. Semoga Opung sehat ya. Tapi makin kesini Opung makin buat kesal rakyat. Makin apa ya Pung ya? Seolah-olah Opung yang punya negara ini. Tolonglah Pung, ya. Dijaga dulu Pung tingkah-tingkahnya. Ya. Jangan dulu semua campuri Pung. Sudah ada menteri-menteri yang memegang itu masing-masing. Kenapa semua Opung campuri? Ya. Jangan dulu semua campuri, Pung.
Coba dulu Opung menyuruh staf-staf Opung, ajudan-ajudan Opung buka sosmed. Ketik dulu di situ, Pung, kereta api cepat, kereta api busuk, atau nama Opung. Buka komen-komennya, Pung. Ya, muak masyarakat ini, Pung. Muak. Ya, masalah kereta cepat, Opung urusi. Makan bergizi gratis, Opung urusi. Masalah tambang SDM segala macam, Opung urusi. Semua Opung urusi. Padahal sudah ada kementerian-kementerian terkait. Ada masalah anggaran, Opung ngomong. Di sana masalah anggaran, Opung ngomong. Ketika Partai Buruh meminta kesejahteraan buruh, Opung mengatakan, Bapak Presiden jangan mau diatur oleh Partai Buruh. Semua harus berdasarkan data, hitung-hitungan. Tapi giliran masalah anggaran-anggaran yang lain, Opung memaksa supaya Menteri Keuangan jangan menarik anggaran, supaya menyuntik dana 50 triliun. Kayak punya Opung aja Indonesia ini. Jangan gitu, Pung. Masalah kereta cepat tahun 2023, ini datanya. Opung mengatakan jangan menyebarkan hoax. Kereta cepat itu tidak bermasalah. Sekarang 2025, Opung mengatakan kereta cepat itu sudah busuk sejak awal saya terima. Mana omongan Opung yang bisa dipegang? Ini semua buktinya, data-datanya. Opung mengatakan bicara data, ini datanya, kutunjukkan. 2023, Opung mengatakan jangan menyebarkan hoax. Kereta cepat tidak bermasalah. Ini datanya. Sekarang Opung mengatakan sejak awal saya menerima kereta itu sudah busuk. Baru masalah apa? ICA. Opung meminta Menteri Keuangan menyuntikkan dana 50 T. Semua Opung apa? Kemarin-kemarin Opung di Andinoya di Rosiana Silalahi mengatakan sudah tidak mau menjabat lagi. Ingin pulang kampung, fokus mengurus riset center. Nggak ada omongan Opung yang bisa dipegang. Pejabat publik. Rasa bersalah pun tidak ada. Coba Opung tiru dulu di Jepang sana, Korea sana, Singapura, Eropa. Jika ada menteri-menterinya, ya, terlambat saja minta maaf, mengundurkan diri. Ini pejabat-pejabat di Indonesia ngomong pun sembarangan, gertak-gertak. Nggak suka di Indonesia, pergi ke luar negeri. Jangan tinggal di Indonesia. Nggak mau bayar pajak, akan kita persulit. Masalah pajak pun Opung ngurus. Jadi Opung yang ngatur-ngatur semua. Siapa yang tidak mau bayar pajak akan dipersulit, akan tidak diizinkan mengurus paspor segala macam. Harusnya Opung digaji rakyat untuk memanjakan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Bukan malah menggertak-gertak, mengancam-ngancam. Saya mantan tentara. Jangan gitu, Pung. Sadar nggak Opung pejabat publik? Sadar nggak Opung? Harusnya Opung melayani rakyat. Kereta cepat itu nggak ada itu dirasakan orang Aceh, nggak ada itu dirasakan oleh orang Papua, orang Kalimantan, atau orang Sumatera. Opung mengatakan, siapa yang meminta APBN? Marah Sri Mulyani pusing memikirkan biaya anggaran kereta cepat itu dari APBN. Ini datanya. Jangan lagi itu, Bung, seolah-olah ya bodoh-bodoh rakyat ini. Opung lihat, enggak bodoh kami. Demikianlah video-video yang kita tayangkan masalah perseteruan Opung Luhut dan Menteri Keuangan Purbaya. Video ini adalah edukasi untuk kita semua dalam menyikapi keadaan negeri kita ini.
Semoga menjadikan manfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.